Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, ikhwah. Baik. Kita masuk musnad lagi ya, Ad-Darsul Khamis. Baik. Insyaallah kita akan masuki bab baru yaitu Ad-Darsul Khamis, Ta'riful Musnad wal Musnad Ilaih. Tafadhal Mas Andi Ihsan, Iqra. Dimas Ihsan mawjud. Andi Ihsan, tafadhal. Sauti masmu'. مسموع أستاذ. Mas Ustaz. Tafadhal. أنا أستاذ. Naam. تعريف المسند. نعم أستاذ. تعريف المسند والمسند إليه. مواضع المسند والمسند إليه التقديم والتأخير. الكلمة الجديدة لاذ يلوذ، استجار يستجير، تضرع رتبة، غرة، تزين يتزين، بهجة سعة، التعجيل، تبادر يتبادر. نعم. Ya, lanjut. المصلحة الجديدة الفعل التام النواسخ. الأمثلة قال أبو نواس. Hasbuk. Naam. Kali ini kita insyaallah akan masuk ke Al-Musnad wal Musnad Ilaih. Musnad wal Musnad Ilaih itu sebenarnya masuk ke dalam pembahasan nahwu ya. Namun di apa namanya? Di balaghah dibahas karena masuk dalam pembahasan ilmu ma'ani.
Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Ana ada? Ada Ustaz. Afwan ya. Baik. Ta'riful musnad. Ya, kita insyaallah akan membahas musnad wal musnad ilaih dalam ilmu ma'ani. Pembahasan kita masih dalam ilmu ma'ani. Terakhir atau kita pernah mengatakan bahwasanya balaghah atau ilmu balaghah itu terdiri dari 3 pembagian utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Nah, ilmu ma'ani ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang sudah kita ambil adalah yaitu al-khabar wal insya. Kemudian sebelumnya juga kita sudah mengambil al-uslub dan definisi-definisinya. Nah, kali ini kita akan mengambil al-musnad wal musnad ilaih. Al-kalimatul jadidah la dayaludu, insyaallah di bawah nanti ada, istajaro juga begitu. Nanti kita artikan satu-satu. Kemudian al-mustalahatul jadidah, al-fi'lut tam, itu adalah fi'il terbagi 2, ada fi'il tam dan kedua ada fi'il naqis. Fi'il tam adalah fi'il yang dia cukup dan cukup dengan marfu'nya. Dia mencukupi atau dia sudah cukup ketika mendapatkan ma'mul yang marfu' atau fa'il ya. Dia cukup ketika sudah mendapatkan ma'mul yang marfu'. Berbeda dengan fi'il naqis. Fi'il naqis dia tidak cukup dengan marfu'. Di antara contoh fi'il naqis adalah kana wa akhwatuha. Itu fi'il kana dan akhwat-akhwatnya. Nah, kana dan akhwat-akhwatnya ini tidak bisa atau tidak cukup ketika kita hanya memberi sesuatu yang marfu'. Contoh, kana ar-rajulu. Nah, ini tidak cukup. Nah, karena itu dinamakan fi'il naqis. Lawannya fi'il tam, fi'il yang cukup atau yang sempurna atau ya yang cukup dengan marfu'nya. Contohnya, zahabar rajulu. Nah, sedangkan fi'il naqis dia butuh khobar. Sedangkan fi'il biasa atau fi'il tam dia tidak butuh lagi yang mansub. Adapun jika ada mansub, itu hanya fatlah dalam kalam atau futlah dalam kalam. Kemudian nawasikh, sama nawasikh adalah fi'il atau huruf yang dia menghapus hukum mubtada dan khobar, kemudian mengganti hukum mubtada dan khobar itu dengan hukum baru. Itu namanya nawasikh. Itu istilah dalam nahwu insyaallah. Baik, sekarang kita baca al-amsilatu. Qala Abu Nuwas fi nadami wat taubati ya rabbi in azumat dzunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinu fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarru'a fa idza radatta yadi faman dha yarhamu mali ilaika wasilatun illa ar-raja wa jamilu afika thumma inni muslimu. Itu adalah contoh untuk nanti pembahasan kita al-musnad dan al-musnad ilaihi. Coba ikhwah, siapa yang mau coba membacanya silahkan. Mas Muhammad Harun Rashid, tafadhol. Nah, Ustaz, bismillah. Qala Abu Nuwas fi nadam wat taubah. Ya Rabbi in azum dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. In kana la yarjuka illa muhsin
wa biman yaluzu wa yastajiru al-mujrim. Ad'uka rabbi kama amarta tadarru'a fa idza radadta yadi faman dha yarham mali ilaika wasilatun illa ar-raja wa jamilu afwik thumma inni muslim. Ya, barakallahu fiik. Ya, untuk arti secara umum, kita terjemahkan secara umum. Abu Nuwas berkata tentang penyesalan dan taubat. Wahai Rabb, jika dosa-dosaku sudah sangat banyak, maka sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya maafmu lebih banyak atau lebih besar. Jika yang berharap kepadamu hanyalah orang yang muhsin, yaitu orang yang berbuat baik, jika tidak boleh berharap kepadamu kecuali orang yang muhsin, fabiman, maka kepada siapa orang yang berdosa meminta tolong atau meminta perlindungan dan meminta pertolongan. Ini sama ya, yaluzu wa yastajiru ini sama. Yaluzu lada yaluzu, meminta perlindungan, istajaru yastajiru, meminta perlindungan. Jika tidak boleh berharap kepadamu kecuali orang yang berbuat baik, muhsin, lalu kepada siapa orang yang berbuat jahat itu meminta pertolongan dan meminta perlindungan. Aku berdoa kepada engkau wahai Rabb, ad'uka Rabbi, aku berdoa kepada engkau wahai Rabb, sebagaimana engkau perintahkan, yaitu berdoaku dengan cara tadarru'a, menghinakan diri sendiri, yaitu menghinakan diri penuh dengan kehinaan. Aku berdoa kepadamu penuh dengan kehinaan sebagaimana engkau perintahkan wahai Rabb. Fa idza radatta yadi, jika engkau menolak tadahan tanganku, atau jika engkau menolak doaku, tanganku maksudnya, jika engkau menolak tanganku, doaku, faman dza yarhamu, lalu siapa yang akan menyayangiku atau yang mengasihiku? Mali ilaika wasilatun illa roja, sungguh aku tidak memiliki perantara kepadamu kecuali harapan. Wasilatun itu wasilah ya, penghubung. Tidaklah aku memiliki sesuatu yang menghubungkan diriku padamu melainkan harapan dan indahnya maafmu, kemudian aku adalah seorang muslim. Nah, jadi itu makna secara atau terjemahan secara umum dari syairnya Abu Nuwas. Sekarang kita baca biografi penyair dan munasabah. Munasabah ini alasan atau sebab Abu Nuwas tersebut mengucapkan syair yang di atas. Silakan dibaca Farah, Ummu Farah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahru wal munasabatu. Wal Hasan bin Hani min kibari syu'ara ad-daulah al-Abbasiyah. Wulida sanah mi'ah wa khamsin ba'da arba'in Hijri, mi'atu khamsi wa arba'in, tufiya fi Baghdad am mi'at wa thamaniyat wa tis'in, wa hadhil abyatu qalaha lamma hadarathu al-wafah. Ya. Dia adalah namanya, jadi Abu Nuwas ini namanya Hasan bin Hani. Namanya Hasan bin Hani. Abu Nuwas ini namanya Hasan bin Hani, salah seorang pemuka para penyair atau seorang penyair yang besar
yang terkenal, yang terkemuka di Daulah Abbasiyah. Hasan bin Hani lahir di tahun 145 Hijriah dan wafat di Baghdad di tahun 198 Hijriah. Tayyib. Dan bait-bait syair ini beliau dikatakan olehnya, diucapkan ketika beliau sedang hampir sakaratul maut, ketika wafat atau beliau sedang hampir wafat gitu ya, sedang sekarat, hadaratul wafah, sedang sekarat. Jadi syair-syair tadi diucapkan oleh beliau ketika beliau sedang sekarat. Di sini ada syarah mufradatnya, la dayaluzu laja'a, itu berlindung ya, lada yaluzu berlindung, laja'a artinya laja'a yalja'u, pergi ke suatu tempat dalam rangka berlindung kepadanya atau ke tempat situ. Misalnya kita ke gua, masuk ke gua berlindung dari hujan, itu namanya laja'a yalja'u. At-tadarru' huwa izharud dha'fi wadzul. At-tadarru' menampakkan kelemahan dan kehinaan diri, yaitu menghinakan diri ya. Al-wasilah adalah at-tariqah, jalan yang mendekatkan diri, at-tariqatul lati yutaqarrabu biha li tahqiqil matlub. Al-wasilah adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang diinginkan. Jadi al-wasilah adalah jalan atau metode yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada hal yang diinginkan, litahqiqil matlub, untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Dan kita baca sekali lagi syairnya, silahkan. Pak Firman Syah Maujud. Mas Firman Syah Maujud. Ya, man yatafaddal an yaqra' sya'a al-abayat marrah ukhra. Wujud Ustaz. Nah, tafaddal. Ustaz. Naam, iqra' al-abayat asy-syi'ri. Ini kalau Abu Nuwas. Naam. Qala Abu Nuwas bin Nadmi wa Taubah. Ya Rabbi, inni azamtu dhunubi kasratan. In azumat dhunubi kasratan. Ya Rabbi, in azumat dhunubi kasratan, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. In kana la yarjuka illa muhsinun, fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu. Ad'uka rabbi kama amarta tadarru'a. Fa idza radadta yadayya faman dha yarham. Mali ilaika wasilatun illa roja wa jamilu afwaka thumma inni muslim. Thumma inni muslimu. Nah, jadi ujungnya semua mu gitu ya. Barakallahu fiik. Sekarang insyaallah kita baca syarah mufradat. Asy-syair yaitu Hasan bin Hani Abu Nuwas berdoa kepada Rabb-nya ketika dia merasakan ajalnya telah dekat. Dia berkata, satu, Ya Rabbi, in kanat dzunubi fid dunya katsiratan, wahai Rabbku, jika dosa-dosaku di dunia ini banyak, faqad alimtu bi anna afwaka yas'uha, sungguh aku mengetahui bahwasanya maafmu meliputi dosa-dosaku itu, lebih luas ya, lebih luas dari dosa-dosaku itu. Fa ana arju an tarhamani wa an taghfirli, maka aku berharap agar engkau mengasihiku dan mengampuniku.
Dua, wa in kana la yarju ghufranaka illal mu'minu. Jika seandainya tidak boleh berharap ampunanmu kecuali orang mukmin yang melakukan selalu kebaikan dan yang memiliki amalan-amalan soleh. Fa ila man yalja'u, lalu kepada siapa para pendosa meminta perlindungan dan meminta maaf. Nah, begitu ya. Jika tidak, in kana la yarju. Jadi ini in kana la yarju ghufranaka illal mu'minu, in kana la yarju illal mu'min, gitu. Jika seandainya tidak berharap ampunanmu kecuali hanya orang mukmin dan mukmin yang berbuat baik yang memiliki amal soleh, maka kepada siapa para pendosa atau orang yang berdosa itu meminta perlindungan dan meminta maaf. Wa ana ad'uka ya Rabbi, dan aku berdoa kepada Engkau wahai Rabb, mustajiran, seraya meminta pertolongan dan perlindungan kepadamu, muzhiran dha'fi, menampakkan kelemahanku kepadamu, kama qulta fi kitabikal karim, sebagaimana yang kau katakan sebagaimana yang kau firmankan di dalam kitabmu yang mulia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengijabah doa-doa atau aku mengijabah doa dari hambaku yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Wa idza lam tarhamni falan yarhamani ahadun siwaka, jika engkau tidak mengasihiku, maka sungguh satu orang pun tidak akan pernah menyayangi diriku kecuali engkau. Dan yang keempat, sesungguhnya dosa-dosaku banyak wahai Rabb, walaysa min wasilatin ataqarrabu biha ilaika, dan aku tidak punya cara untuk mendekatkan diri kepadamu kecuali dengan harapan bahwasanya maha luasnya rahmatmu dan indahnya maafmu. Kemudian aku adalah seorang lelaki yang muslim, akhlastu laka taubata wa doa, aku mengikhlaskan kepadamu taubat dan doa. Begitu. Nah, insyaallah mafhum ya. Insyaallah makna-makna dari syairnya itu jelas dan syairnya juga indah dan bagus. Dan mudah juga kosakatanya, tidak ada yang susah. Tayyib. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu ta'riful musnad wal musnad ilaihi. Definisi dari apa itu musnad? Ya, pembahasan kita kali ini adalah musnad dan musnad ilaihi. Arafta fil wahdati sabiqati annal kalam yanqasimu ila qismaini, huma al-khabariyah wal insya. Kita sudah tahu bahwasanya kalam itu terbagi dua, yaitu khabar dan insya. Wa kullu jumlatin khabariyatin aw insyaiyatin tatakawwanu min ruknaini huma. Semua jumlah, semua kalimat, baik itu khabariyah ataupun insya, dia pasti terdiri atau tersusun dari dua rukun utama, yaitu mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Yang mana mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah, fi'il fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Jadi mau dia kalamnya itu khobariyah maupun kalamnya insya'iyah, pasti dia terdiri dari salah satu dua unsur utama ini, yaitu mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kama darasta fin nahwu, sebagaimana yang sudah kau pelajari di nahwu. Wa hadani ruknani yusammayani fil balaghati al musnada wal musnad ilaihi. Dan dua rukun ini, yaitu mubtada dan khobar atau fi'il fa'il, itu di dalam ilmu balaghah dinamakan musnad wal musnad ilaihi. Nah, jadi mubtada dinamakan musnad ilaihi, khobar dinamakan musnad. Fi'il dinamakan musnad, fa'il dinamakan musnad ilaihi. Nanti kita ambil. Jadi dalam nahwu kita udah belajar katanya.
yaitu mubtada dan khobar, fiil dan fa'il. Nah, kalau dalam balago itu namanya musnad wal musnad ilaihi. Fahina ma yanaqul, maka ketika kita mengatakan Muhammadun mujtahidun, Muhammad rajin. Maka fa Muhammadun musnadun ilaihi, maka Muhammad adalah musnad ilaihi. Ya, maka Muhammad musnad ilaihi. Itu ya katanya. Li'annana, dikarenakan apa? Dikarenakan kita asnadna ilaihil ijtihad, karena kita menyandarkan hukum, yaitu sebuah hukum, yaitu ijtihad, rajin. Jadi kita menghukumi atau menyandarkan rajin itu kepada Muhammad. Oleh karenanya Muhammad dinamakan musnad ilaih, yang disandarkan kepadanya sebuah hukum. Wa mujtahidun, dan mujtahid ini dinamakan mujtahid ini ya dinamakan musnad. Mujtahid ini dinamakan musnad. Nah, mujtahid dinamakan musnad. Li'annahu sifah, dikarenakan dia adalah sifat yang usnidat, sebuah kata sifat yang disandarkan kepada Muhammad dan dihukumi wa hukima alaihi biha, dan si Muhammad dihukumi, bahwasanya Muhammad dihukumi dengan biha, dengan sifat itu, yaitu rajin. Jadi dengan kata lain, Muhammad adalah musnad ilaihi, mujtahidun musnad. Dengan bahasa lain, Muhammad adalah mahkum alaihi wa hukima alaihi biha. Sedangkan mujtahid adalah mahkum bihi. Ya, mahkum bihi. Atau al-mukhbar ya. Baik. Jadi begitu. Wa kadzalika ijtahada Muhammad. Tadi jumlah ismiyah ya, mubtada dan khobar. Jadi mubtada, semua mubtada itu dinamakan musnad ilaihi. Musnad ilaihi. Sedangkan khobar dinamakan musnad. Nah, sekarang wa kadzalika ijtahada Muhammadun. Muhammad rajin. Fal musnad al fi'il. Musnadnya adalah fi'il, ijtahada. Fal musnad al fi'il. Musnadnya adalah fi'il. Wal musnad ilaihi, dan musnad ilaihinya adalah fa'il. Ya, musnad ilaihinya adalah fa'il Muhammad. Fal musnad wal mahkum bihi. Musnad adalah yang sesuatu yang dihukumi dengannya, awil mukhbar bihi, atau sesuatu yang diinformasikan dengannya. Jadi misalnya Muhammad mujtahidun, maka Muhammad ini diinformasikan dengan mujtahidun, bahwasanya dia adalah mujtahidun, al-mukhbar bihi, sehingga al-mujtahidun itu dinamakan mukhbar bihi. Atau al-mahkum alaihi, Muhammad itu dihukumi dengan rajin. Jadi al-mahkum alaihi, sehingga mujtahidun itu namanya al-mahkum bihi. Kemudian kita bilang tadi wal musnad, fal musnad al-fi'il wal musnad ilaihi wal fa'il. Kesimpulan, fal musnadu huwal mahkum bihi, sehingga musnad adalah dia sesuatu yang dengannya kita menghukumi atau dengannya kita menginformasikan atau mengkhabarkan. Adapun musnad ilaihi, dia adalah sesuatu yang dihukumi kepadanya, sesuatu al-mahkum alaihi, sesuatu yang dihukumi kepadanya, atau sesuatu yang diinformasikan tentangnya. Ya. Jadi kalau kita bilang Muhammadun mujtahidun, Muhammad adalah rajin, berarti kita menghukumi Muhammad ini dia adalah rajin. Ijtahada Muhammadun,
berarti kita menghukumi Muhammad ini rajin. Berarti Muhammad sebagai fa'il itu adalah mahkum alaih atau musnad ilaihi. Jadi ada nama-nama yang mirip di sini ya. Musnad ilaihi, mahkum alaihi, mukhbar anhu. Itu sama semua itu ya. Yaitu mubtada dan fa'il. Kemudian musnad, kemudian mahkum bihi, kemudian mukhbar bihi, itu sama juga tuh, istilah yang sama ya, istilah yang sama saja. Nah, jadi pondasinya sudah mafhum ya insyaallah, yaitu semua kalam baik dia khobariyah maupun insya'iyah maka terdiri dari dua rukun utama, yaitu kalau nggak mubtada khobar maka dia fi'il fa'il. Nah, mubtada itu dinamakan musnad ilaihi, khobar dinamakan musnad. Kalau fi'il fa'il maka fi'il dinamakan musnad dan fa'il dinamakan musnad ilaihi. Ya. Sekarang kita lihat mawadi'ul musnad wal musnad ilaihi. Tempat-tempat musnad itu apa saja dan musnad ilaihi itu apa saja. Sekarang tempat-tempat musnad dulu. Musnad. Tempat-tempat musnad dulu ya. Nah, silakan dibaca Nurul Ainun. Nah, gantian ya. Ada Nurul Ainun? Ada Ustaz, apaan dari Hammam tadi? Ya, mawadi'ul musnad. Jahizah, anti jahizah atau di skip dulu? Bisa Ustaz, insyaallah. Tafadholi. Mawadhi'ul musnad al-fi'lu tamnya mitlu adumat alimtu yarju fin nasqi sabiq. Ats-tsani khabarul mubtada mitlu qadirun min qawlik Allahu qadirun. Ats-tsalits ismul fi'l mitlu amin. Ar-rabi al-masdarun naib an fi'lil amri mitlu sa'yan min qawlik sa'yan fil khair. Al-khamis akhbarun nawasikh kana wa akhwatuha wa in akhwatuha mislu a'zam fil baitil awal wa muslim fil baitil akhir minal abayat. Baik. Mawadi'ul musnad, tempat-tempat musnad adalah fi'il tam. Kita sudah jelaskan tadi ya fi'il tam apa? Yaitu fi'il yang dia fi'il normal gitu. Kita bisa artikan dia dengan fi'il normal saja. Itu dia cukup dengan fa'ilnya. Azumat zunubi, alimtu, nah, yarju al-muhsinu. Nah, itu fi'il tam namanya. Jadi semua fi'il tam itu dinamakan dengan musnad. Semua fi'il dinamakan musnad. Nah, jadi ini nanti dihafal tentunya ya. Jadi fi'il itu adalah fi'il tam adalah musnad. Kemudian yang kedua khobarul mubtada. Semua khobar mubtada itu adalah musnad. Contohnya Allah qadirun. Maka qadir di sini adalah khobar, maka dia namanya musnad. Sesuatu yang mahkum bihi, yang kita menghukumi atau kita mengkhabarkan dengannya atau kita menghukumi dengannya sesuatu yang lain. Jadi hal yang kita menghukuminya atau menghukumi dengannya sesuatu yang lain. Yang ketiga,
ismul fi'li, isim fi'il. Ya, isim fi'il ini sebenarnya semua fi'il musnad. Nah, ismul fi'li ini kan sebenarnya salah satu bentuk dari fi'il juga, amin. Itu kan ada fa'ilnya tuh. Yang mana amin itu artinya istajib. Jadi ismul fi'li adalah sebuah isim yang dia bermakna fi'il, namun dia tidak memiliki alamat-alamat fi'il. Nah, begitu. Jadi dia bisa dikatakan sebuah lafaz yang mengandung makna-makna fi'il, namun dia tidak memiliki alamat-alamat fi'il. Sehingga dia dinamakan ismul fi'li. Ismul fi'li itu ada isim fi'il yang bermakna madi, ada yang bermakna mudhari, ada yang bermakna amr. Nah, amin itu bermakna amr, artinya istajib. Istajib, kabulkanlah wahai, misalnya. Nah, amin itu, ismul fi'li itu, dianya adalah musnad. Tayyib. Kemudian, al-masdarun naib an fi'lil amr. Kemudian masdar yang mewakili pekerjaan fi'il amr. Jadi ada masdar, yaitu ada masdar-masdar yang dia itu beramalkan. Misalnya, sa'yan. Sa'yan fil khair. Jadi dia artinya adalah usahakanlah dalam kebaikan atau berusahalah dalam kebaikan. Jadi is'a sa'yan fil khair. Is'a sa'yan fil khair. Jadi masdar sini maf'ul mutlak. Dia mewakili amalnya amal fi'il. Ya, maf'ul mutlak atau masdar juga disebut. Jadi dia masdar sa'yan fil khair. Nah, sa'yan ini dia dinamakan musnad. Lihat, walaupun dia namanya masdar an-naib an fi'lil amr, tetap saja dia beramalkan dengan fi'il. Seperti yang kita bilang tadi, fi'il dengan segala macam bentuknya, dia adalah musnad. Kemudian kelima, akhbarun nawasik, khobar-khobar. Begitu juga khobar dengan segala macam bentuknya, dia adalah musnad. Akhbarun nawasik. Baik itu nawasikhnya adalah kana wa akhwatuha maupun inna wa akhwatuha. Contohnya a'zama fil baitil awwal dan muslim fil baitil akhir. Ya Rabbi, in kanat dzunubi kasratan. Ini bukan in kanat ya, coba kita lihat al baitul awal. Bi anna afwaka a'zamu. Di sini anna harfun nasakh, ya, huruf nasakh. Afwaka di sini isim anna, sedangkan a'zamu khobar anna. Nah, inilah yang dinamakan musnad. Begitu juga katanya tadi apa? Muslim di bait akhir. Summa inni muslimu. Inni, inna adalah harfu nasakh. Harfu nasakh. Kemudian al-ya adalah isim inna. Kemudian muslimu adalah khobar inna. Nah, khobar inna inilah namanya musnad. Ya, khobar inna itu adalah musnad. Maka dari situ kita katakan lagi bahwasanya seluruh khobar nawasikh, baik itu kana, misalnya kana Muhammadun atau kana thalibu mujtahidan. Nah, maka mujtahidan ini dia adalah khobar kana dan dia adalah musnad. Begitu. Jadi musnad ada 5. Pertama fi'il tam, kemudian bisa kita kalau urutkan ya, fi'il tam 1, kemudian masdar naib an fi'il juga, an fi'il amr, kemudian ismul fi'li,
Jadi fi'il tam, ismul fi'li, al-masdarun naib, an fi'il amar. Itu semuanya fi'il dan cabang-cabangnya. Kemudian khobarul mubtada dan khobarun nawasikh. 5. Ya. Jadi fi'il tam, ismul fi'li, al-masdarun naib, an fi'il amar itu semuanya fi'il dan cabang-cabangnya, dan mereka adalah musnad. Kemudian khobar mubtada dan khobar nawasikh itu juga musnad. Nah, jadi musnad ada 5. Wadih ya ikhwah wal akhwat. Wadih, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik. Kemudian mawadhi'ul musnad ilaih. Musnad ilaih itu apa-apa aja? Ya, lawannya berarti fa'il. Semua fa'il itu adalah musnad ilaih. In azumat zunubi. In azumat zunubi. Gitu. Azumat zunubi. Maka zunubi musnad ilaih. Atau mahkum alaih. Seperti kita sebut tadi nama-namanya macam-macam ya. Mahkum alaih. Dia dihukumi dengan besar. Zunub itu dihukumi dengan besar. Kemudian musnad ilaih itu 4. Yaitu fa'il seperti zunubi di contoh pertama, di bait pertama, wa muhsinu wal mujrimu di bait kedua, in kana la yarjuka illa muhsinu. Muhsinu di situ fa'il. In kana la yarjuka illa muhsinu fabiman yaluzu wa yastajirul mujrimu. Nah, al mujrimu di sini adalah fa'il juga di bait kedua. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il juga musnad ilaih. Atau lebih simpelnya kita bilang fa'il dan cabang-cabangnya. Fa'il dan cabang-cabangnya itu naibul fa'il. Misalnya kalau kita contohkan, ukila al-khubzu, roti itu dimakan. Maka al-khubzu adalah naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini kita namakan apa? Musnad ilaih. Ya, ini kebanyakan sini ya. Musnad ilaih. Nah, ukila berarti dia apa? Ya ikhwah. Ukila berarti apa dia? Musnad. Musnad ya. Musnad. Musnad. Kemudian mubtada. Mubtada adalah musnad ilaih. Tadi kita katakan di atas khobar adalah musnad. Nah, sekarang mubtada adalah musnad ilaih. Mubtada dan cabang-cabangnya. Mubtada kalau sudah dimasuki oleh inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha, maka dia menjadi isim kan, isim kana atau isim inna. Nah, dia adalah musnad ilaih. Jadi mubtada dan asmaun nawasikh, isim-isim inna dan isim-isim kana itu juga musnad ilaih. Jadi 4. Wala takhfa 'alaika amsilatu ma lam numatsil lahu. Insyaallah tidak tersembunyi atau tidak tersembunyi darimu contoh-contoh untuk musnad ilaih ini, walaupun kami tidak memberikan contoh kepadamu. Ya, asmaun nawasikh. Kalau kita lihat musnad itu ada 5, sedangkan musnad ilaih ada 4. Di sini tentunya perhatikan, fi'il tam itu butuh fa'il. Nah, fa'ilnya musnad ilaih. 1. Khobar mubtada, khobar itu musnad. Butuh mubtada musnad ilaih. Isim fi'il itu musnad. Dia butuh fa'il. Nah, fa'il sama dengan fi'il tam, fa'il. Jadi sama ya. Musnad ilaihnya fa'il. Kemudian al-masdarun naib an fi'lil amr itu sebenarnya dia juga butuh fi'il ya, butuh fa'il ya, sa'yan fil khair. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta ya. Fa'il juga. Fa'il, kemudian juga isim fi'il juga fa'il. Kemudian akhbarun nawasikh dia butuh asma. Jadi 4 semuanya ya. Fi'il di sini fi'il tam berarti dia butuh fa'il. Kita tulis fa'il musnad ilaihnya.
Kemudian khabarul mubtada, mubtada adalah musnad ilaihnya. Isim fi'il, fa'il juga masdarun naib. Akhbarun nawasikh, maka asma namanya asmaun nawasikh ya. Asma nawasikh. Tinggal satu, dia empatkan naibul fa'il. Fa'il, kalau fi'ilnya mabni lil ma'lum, tentunya dia butuh fa'il. Tapi kalau fi'ilnya majhul, maka dia butuh naibul fa'il. Sama, empat di situ. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita lihat asma'un nawasikh. Silakan coba buat contohnya. Asma'un nawasikh dari kana wa akhwatuha. Misalnya Ummu Yuyu. Ya Ustaz. Karena Allahu sami'an basiron. Apa? Karena Allahu sami'an basiron. Kana Allahu Sami'an basiron. ya. Berarti mana musnadnya? Musnadnya kan musnadnya musnad tadi. Sami'an. Sebelum Sami'an. sami'an adalah Musnad. Kalau musnad ilaihnya mana? Allahu. Allah itu hukum nahunya apa? Allahu itu berarti isim kana. Ya, isim kana. Seperti itu ya. Wala takhfa alaih. Jadi kalau kita tentunya barakallahu fiik jazakillah khairan Ummu Yuyu. Jadi kalau kita tentunya sudah belajar nahu, insyaallah tidak sulit, hanya menyesuaikan istilah saja. Yaitu sesuatu yang dihukumi baik dengan khobar maupun dengan fi'il, maka dia adalah musnad ilaih, mahkum alaih, mukhbar anhu. Sesuatu yang kita gunakan untuk menghukumi baik itu fi'il maupun khobar, maka dinamakan musnad atau mukhbar bihi atau mahkum bihi. Ya, kalau bingung dengan istilah mahkum alaih, mahkum bihi, mukhbar anhu, maka lupakan saja, cukup ingat musnad dan musnad ilaih. Musnad ada 5, yaitu fi'il tam, kemudian ismul fi'li, kemudian al-masdarun naib an fi'lil amr, kemudian khobarul mubtada dan akhbarun nawasikh. Kalau musnad ilaih ada 4, fa'il, naibul fa'il, mubtada dan asma'un nawasikh. Jadi kalau kita ketemu itu semua, tentunya bagaimana cara kita ketemu itu semua? Bagaimana cara kita tahu itu semua dalam kalimat? Ya, kalau kita sudah belajarnya di nahu. Jadi sebenarnya di balago ini masih muqaddimah ya. Dia tujuannya bukan menyampaikan ini. Ini sebenarnya masih pelajaran nahu. Di nahu pun sebenarnya kalau kita belajar yang tadi musnad ilaih itu juga istilah nahu. Jadi kalau dalam kitab, contohnya dalam kitab Jami'ud Durus, di situ dijelaskan Jami'ud Durus Lughah Arabiyah bil Mustafa Al-Ghalayain, juga dijelaskan musnad dan musnad ilaih, mubtada disebut musnad ilaih, khobar disebut musnad ya. Ini masih muqaddimah untuk belajar balaghah, belum sampai ke inti balaghah. Inti balaghahnya di sini, at-taqdim wa ta'khir. Jadi kita kan musnad ilaih ini pelajaran yang ada dalam bab ilmul ma'ani. Kalau kita lihat definisinya kemarin, coba dibuka bukunya man yazkuru li ta'rif ilmil ma'ani. Apa itu ilmul ma'ani? Silakan ikhwah, ada yang mau bantu? Apa itu ilmul ma'ani? Silakan dibuka bukunya. Ada yang mau jawab? Man yujibuli ma huwa ilmul ma'ani?
Ya, Mas Harun. Mas Harun, ma'akal kitab. Ya Ustaz, Apa itu ilmu ma'ani? المعاني هو العلم الذي يبحث عن الخبر والإنثى والأحوال والمسند إليه وإلى آخر Ustaz. Kadzalik. Ya, ada definisi lain? Ilmu ma'ani adalah ilmu yu'rafu bihi suwarul kalam wa ma'aniha. Jadi wa adauha atau wa adauha lil ahwalil munasabah. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui bentuk-bentuk kalam. Jadi kalam itu, sebagaimana kita bilang tadi, kalam itu bisa terdiri mubtada dan khobar atau fi'il fa'ilah. Ilmu ma'ani mempelajari dengannya kita mengetahui bentuk-bentuk kalam itu dan perubahan-perubahannya yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lawan bicara. Begitu. Jadi itu ilmu ma'ani. Dengannya kita mengetahui, kalau kita sebagai pembicara, kita bisa menyesuaikan nanti apakah kita memakai bentuk kalam yang ini, apakah memakai bentuk kalam yang itu. Contoh kan kalam misalnya koma at-talibu koma, ya kan? Nah, ini adalah bentuk kalam. At-talibu qaimun. Nah, ini bentuk kalam. Lalu kapan kita nanti menggunakan qoma at-talibu? Kapan kita menggunakan at-talibu qoma, at-talibu qaim? Nah, tentunya perbedaan atau bentuk-bentuk yang berbeda ini mengakibatkan makna-makna yang berbeda juga. Sehingga dengan ilmu ma'ani kita tahu, oh ketika kita membaca, oh maksud maksud mu'allif atau maksud penulis begini dan begitu. Karena dia mendahulukan fi'il daripada fa'il. Karena dia mendahulukan musnad daripada musnad ilaihi. Kalau misalnya kita sebagai pembicara, kita tahu kita menginginkan makna yang apa, sehingga kita mengucapkan bentuk kalam yang seperti apa. Itu adalah ilmu ma'ani. Seperti yang disampaikan sama Mas Harun tadi, adalah ilmu yang di dalamnya tentunya kapan kita harus mengucapkan musnad ilaih, yang mana dulu musnad dulu kah, musnad ilaih dulu kah, atau tadi khobar insya, kapan kita mengucapkan kalam khobari, kapan kita mengucapkan khobar kalam insya'i, kemudian kapan kita al-hadzaf wal dzikr, kapan kita mengucapkan kalimat itu, atau kapan kita tidak usah mengucapkan kalimat itu dalam kalam kita, atau kapan kita pakai wasol dan qasar dan lain-lain. Allah taala alam. Nah, sekarang inti balago itu. Sedangkan tadi kita mawadhi'ul musnad dan musnad ilaih itu adalah ya pengenalan saja, karena itu sudah dibahas juga di dalam nahwu. Nah, sekarang taqdim wa ta'khir. Lebih didahulukan dan diakhirkan. Sekarang taqdimul musnad ilaih. Musnad ilaih apa-apa saja tadi musnad ilaih, yaitu fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada dan asma'un nawasikh. Nah, taqdimul musnad ilaih yaitu meletakkan musnad ilaih di depan. Judulnya adalah meletakkan musnad ilaih di depan. Rutbatul musnad ilaih taqdim. Asalnya posisi musnad ilaih itu memang di depan, begitu. Memang di depan. Asalnya begitu. Li'annahul mahkum alaih, karena dialah yang dihukumi, dialah yang dibicarakan. Famadluluhu,
awwalu ma yatabadaru ila dzihn, sehingga maknanya yang ditunjukkan olehnya, yaitu makna dari musnad ilaih itu, dialah yang pertama kali sampai ke pikiran. Misalnya kita mengatakan at-talibu, langsung akal kita atau pikiran kita sampai ke at-talibu itu gitu. At-talibu, nah itu namanya musnad ilaih. Nah, asalnya musnad ilaih itu berada di depan gitu katanya. Walakinna taqdimahu ma'a dzalika laysa wajib. Namun takdimnya tidak wajib. Beradanya musnad ilaih di depan itu tidak wajib. Seperti sah saja kita bilangkan fil fasli at-talibu. Mana mubtada'nya at-talibu. At-talibu musnad ilaih. Nah, jadi asalnya mubtada itu atau asalnya musnad ilaih itu di depan ya. Namun tidak wajib. Wa ma'adzalika enggak wajib. Bal yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu. Boleh kita letakkan musnad ilaih itu di depan, boleh kita letakkan musnad ilaih itu di belakang. Sesuai dengan suratul kalam yang kita inginkan, sesuai dengan bentuk kalimat yang kita inginkan. Wa innama yu'ta bihi muqaddaman li asbabin minha. Maka musnad ilaih itu dia diletakkan di depan, itu ada tujuan-tujuannya, sebab-sebabnya. Ya, kalau ini kan contohnya mubtada khobar. Nah, kalau misalnya kita contohkan fi'il fa'il, tentunya kalau fi'il fa'il kaidahnya itu ya, tidak bisa dia diletakkan di depan, palingan dia nanti menjadi domir ya, domir mustatir. Wallahu taala alam. Di sini mungkin lebih fokus pembahasannya ke mubtada dan khobar ya. Coba. Jadi musnad ilaihi itu normalnya dia di depan. Namun tidak wajib. Nah, keberadaan dia di depan itu, misalnya at-talibu mujtahidun, at-talibu fil fasli, keberadaan dia di depan musnad ilaih di depan itu ada tujuannya atau ada maknanya, di asbab ada maknanya. Apa saja maknanya? Satu, at-ta'jil bi idkhali surur ila qalbis sami'. Buru-buru atau bersegera ingin memasukkan rasa senang ke dalam hati pendengar. Contoh, najahuka fil imtihani fi awwali qaimatin najihin. Kesuksesanmu atau kelulusanmu di dalam ujian itu ada di daftar para orang yang lulus, di awal atau di atas, atau berada di awal daftar nama orang-orang yang lulus. Jadi najahuka ini mubtada. Dia berada di depan, di kalimat seperti ini ingin menginformasikan secepat mungkin atau ingin secepat mungkin si Sami itu senang gitu. Najahuka. Nah, bisa saja dibilang fil imtihani fi awalil qaimatin najihinna najahuka. Jadi fil imtihani najahuka fi awali qaimatin najihin. Jadi kita dahulukan khobarnya, bisa aja fil imtihan najahuka fi awali qaimatil najihin. Di dalam ujian atau dalam hasil ujian, kelulusanmu itu berada di awal nama orang-orang yang lulus. Nah, namun kenapa si mubtada dimajukan, ditaruh di depan? Agar zihin atau pikiran si pendengar langsung merespon dan dia langsung senang. Nah, itu. Jadi itu suratul kalam. Kita menyesuaikan dengan kondisi atau makna yang kita inginkan. Seperti kita jelaskan tadi, ilmu ma'ani adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui bentuk-bentuk kalam sehingga kita bisa menyesuaikan maknanya dengan kondisi dan situasi yang ada. Contohnya ini, kita ingin agar pendengar itu senang, kita tidak sabar ingin agar pendengar itu senang gitu. Maka langsung aja kita bilang najahuka fil imtihan fi awwali qaimatin najihin. Nah, begitu. Itu
Itu sebab pertama. Ta'jil bi idkhalis surur. Yang kedua, nah, di sini jelaskan faqad quddimal musnadu ilaihi najahuka li idkhalis surur ila nafsil mukhatab. Ya, musnad ilaihi dimajukan yaitu najahuka, ditaruh di depan untuk memasukkan rasa senang di dalam diri para pendengar lawan bicara. Begitu juga sebaliknya ya, ingin agar si lawan bicara itu sedih. Misalnya dia musuh kita gitu kan, kita ingin agar kita nggak sabar ingin menjatuhkan dia gitu, atau menjatuhkan mental dia, maka ta'jil bi idkhalil huzn, kita buru-buru ingin bersegera memasukkan rasa sedih ke dalam diri lawan bicara. As-sijnu hakama bihil qadi. As-sijnu hakama bihil qadi. As-sijnu ini mubtada. Ya. Hakama fa'il fi'il, bihi sibul jumlah muta'alliqun bil fi'li, al-qadi di sini adalah fa'il. Nah, intinya di sini as-sijnu. Bisa aja kan hakamal qadi bisijni. Hakamal qadi bisijni. Qadi atau hakim memutuskan penjara untuk pelaku atau untuk dia. Hakim memutuskan, keputusan hakim yaitu penjara. Namun kita nggak sabar tuh, ingin dia itu nggak sabar, kita ingin lihat dia sedih gitu. Maka kita bilang as-sijnu hakama bihil qadi. Nah, itu kedua. Faqad quddima al-musnad ilaih as-sijn li idkhalil huzni ila nafsil mukhattabiz zalim. Kemudian yang ketiga, kenapa musnad ilaih itu harus dimajukan? Tujuannya di antara fawaidnya, di antara makna yang terkandung di dalamnya adalah at-tabarruk. At-tabarruk, yaitu ngalap berkah ya, bahasanya ngambil berkah. Ismullah ista'antu bihi. Misalnya ismullahi ista'antu bihi, dengan nama Allah, ya, nama Allah aku meminta pertolongan dengannya. Nama Allah aku meminta pertolongan dengan nama itu. Nah, ismu mubtada, dia ditaruh di depan dalam rangka at-tabarruk, yaitu memohon berkah. Ya, memohon berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja kita bilang ista'antu billah. Ista'antu billah. Ya. Namun di sini atau ista'antu bismillah. Aku meminta pertolongan dengan nama Allah. Namun kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Kita ingin makna atau kalam yang ingin kita sampaikan itu adalah kita ingin bertabarruk, mendapatkan berkah dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Begitu. Jadi ada tiga ya. Ada tiga makna yang terkandung dalam ketika kita ingin takdim al-musnad ilaih, yaitu ta'jil bidkhalis surur, ta'jil bidkhalil huzn, dan at-tabarruk. Kemudian ta'khirul musnad ilaih, kapan atau jika musnad ilaih tadi ditaruh di belakang. Nah, seperti yang kita contoh tadi ya. Harusnya kan at-talibu fil fasli. Maka ini musnad ilaih at-talib. Sekarang kalau kita katakan fil fasli at-talibu. Nah, ini musnad ilaih mubtada. Nah, apa makna yang terkandung di dalamnya jika kita mengakhirkan musnad ilaih? Yu'akhirul musnad ilaih idza kana taqdimul musnad doruriyan. Jika doruriyan, jika itu dibutuhkan, jika diharuskan. Ta'khirul musnad ilaih itu bahasanya atau maknanya sama dengan takdimul musnad, itu sama. Takdimul musnad apa? Musnad dimajukan. Kalau musnad dimajukan berarti musnad ilaih dimundurkan. Nah, sekarang yang dibahas cukup takdimul musnad. Tadi kan kita sudah membahas takdimul musnad ilaihi. Nah, sekarang kita membahas takdimul musnad. Nah, begitu.
Apa yang terjadi jika musnad lebih didahulukan? Di sini musnadnya yang mana? Di contoh at-talibu fil fasli dan fil fasli talib, musnadnya adalah fil fasli, musnad. Nah, apa makna yang terkandung di dalamnya? Nah, sehingga kalau kita ingin menggunakan makna itu, menginginkan makna itu, maka kita gunakan atau kita takdimul musnad, begitu. Yuqaddamul musnad alal musnad ilaihi li aghradin balaghiyatin minha. Untuk tujuan-tujuan balaghah di antaranya ialah di sini ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kita baca. Yuqaddamul musnad alal musnad ilaihi li aghradin balaghiyah. 1, izharul farah was surur. Menampakkan rasa senang dan bahagia seperti perkataan syair ya. Sa'idat bi ghurrati wajhikal ayyamu wa tazayyanat bi baqa'ikal a'wam. Artinya bahagia, hari-hari itu bahagia. Jadi dia mengatakan sa'idat. Nah, tiba-tiba sa'idat fi'il kan? Fi'il itu kan musnad. Al-ayyam fa'il. Fa'il itu musnad ilaih. Nah, ya normalnya memang takdimul musnad ya. Kalau di fi'il fa'il normalnya musnadnya di depan. Ya, normalnya kalau fi'il fa'il musnadnya di depan. Nah, sekarang musnad ini ditaruh di depan supaya apa? Supaya menampakkan kesenangan. Kalau kita katakan misalnya al-ayyamu sa'idat bi ghurrati wajhika, bisa saja benar. Cuman di situ tidak terdapat makna izharul farah. Izharul farah. Kalau kita ingin menampakkan izharul farah, ya kalimat farah itu dulu digunakan. Sa'idat. Sa'idat itu kan farah artinya bahagia. Bahagia atau hari-hari itu bahagia. Kalau diterjemahkan tentunya nggak masuk ya. Karena balago itu adalah keistimewaan bahasa Arab. Kalau sudah diterjemahkan, maka keistimewaan itu hilang. Begitu ya teman-teman. Karena itu orang yang tidak pandai bahasa Arab tidak akan ngerti balaghah itu seperti apa. Jadi sa'idat bi ghurrati wajhikal ayyam. Jadi di sini dia ingin menampakkan sa'idatnya itu, bahagianya itu, atau ingin menampakkan kesenangannya itu, rasa bahagianya begitu ya. Sa'idat bi ghurrati wajhikal ayyam. Hari-hari itu bahagia dengan cahaya wajahmu. Jadi ghurrah itu adalah pancaran cahaya di jidat atau di muka ya. Pancaran pancaran cahaya muka lah ya. Pancaran cahaya jidat atau muka. Ghurrah adalah putih-putih atau warna putih, atau kita bisa sebut dia dengan cahaya yang ada di depan atau yang ada di muka seseorang atau di jidat ya. Nah, sa'idat bi ghurrati wajhikal ayyam, hari-hari pun ikut berbahagia atau hari-hari berbahagia dengan cahaya wajahmu. Wa tazayyanat, nah, lihat tazayyanat fi'il, bi baqa'ikal a'wam fa'il. Dia ingin menampakkan kebahagiaannya, wa tazayyanat, bahkan tahun-tahun itu berhias diri karena keberadaanmu di dalamnya. Jadi ini seorang penyair lagi memuji siapa ya, wallahu alam. Ini lagi memuji khalifah. Yang di bawah memuji khalifah ya. Wallahu alam, syair yang pertama ini tidak ada footnote-nya. Jadi di sini artinya kalau kita terjemahkan, hari-hari itu bahagia dengan pancaran wajahmu. Ya, dengan cahaya wajahmu. Bahkan dan tahun-tahun itu berhias diri karena keberadaanmu di dalamnya. Nah, di sini izharul farah was surur, makna izharul farah was surur itu ada karena apa? Karena kita memajukan takdimul musnad. Tapi kalau coba kita balik, al ayyamu sa'idat bi ghurrati wajhika. Di situ tidak ada nampak antusias menampakkan kesenangan dan kebahagiaan. Wal a'wamu tazayyanat bi baqa'ika. Tidak nampak karena yang didahulukan adalah al-a'wam dan al-ayyam. Kalau al-a'wam dan al-ayyam didahulukan itu takdimul musnad ilaihi. Takdimul musnad ilaihi ada 3 aghrad tadi. 3 ya.
yaitu ta'jil at-ta'jil bi idkhalis surur, itu ke lawan mukhatab. Kalau ini, kalau taqdimul musnad ilaih, agar lawan bicaranya kita buru-buru ingin memasukkan rasa senang di lawan bicara. Kalau taqdimul musnad, kita ingin buru-buru atau kita ingin menampakkan kalau kita itu juga senang gitu. Itu makna balaghahnya. Kemudian yang kedua, makna balaghahnya adalah at-tashwiq ila dzikril musnad ilaih. Ingin antusias, ingin audiens itu antusias, tidak sabar mendengarkan musnad ilaih. Misalnya kan kalau kita bilang fil fasli, nah kalau kita berhenti di situ pasti audiens atau lawan bicara kita akan bertanya, ada apa fil fasli? Itu taqdimul musnad. Kan musnad tadi khobar kan? Di antaranya khobar atau fi'il. Kalau kita bilang zahaba, orang akan bertanya, siapa yang pergi gitu. Mereka at-tashwiq. Tashwiq itu rindu atau pengen cepat-cepat gitu. Syawwaqo syawwiku itu rindu sebenarnya, tashwiq. Membuat menarik ya, Ustaz ya. Membuat seseorang itu menanti. Dia audiensnya itu attention gitu, perhatian. At-tashwiq ila dzikril musnad ilaih. Dia menanti untuk disebutkan musnad ilaih. Dan ini tentunya wa yaktsuru dzalika fi babil madah. Dan ini banyak terjadi di bab-bab ketika memuji. Seperti perkataan Muhammad bin Wahib ketika dia memuji Mu'tasim. Ketika Muhammad bin Wahib memuji Mu'tasim. Salah satun tusyrikud dunya bi bahjatiha. Di sini disebutkan tusyrikud dunya bi bahjatiha. Kita bilang salah satun, ini adalah khobar ya. Syamsud duha, syamsu ini mubtada. Nah, Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar itu kawan-kawannya mubtada semua ya. Mubtada, kemudian ada waw atof, itu juga mubtada sebenarnya. Nah, khobar salah satu. 3. Jadi kalau kalimat yang sesuai dengan kalau mubtada'nya didahulukan, mubtada khobar gitu kan, susunannya kan mubtada khobar, musnad ilaih dan musnad. Kalau kita dahulukan misalnya mubtada, maka bunyinya kayak gini. Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar salah satun tusyrikud dunya bi bahjatiha. Kayak gitu normalnya. Namun sekarang khobarnya dimajukan. Salah satun tusyrikud dunya bi bahjatiha. 3 hal atau 3 orang, dunia bersinar dengan, dunia berkilau dengan cahaya mereka. Bibahjatiha, dengan cahaya mereka, dengan cahaya 3 orang, 3 hal ini. Apa itu? Nah, tentunya audiens atau pendengar bertanya-tanya, oh ngeri itu siapa gitu kan. Nah, itu namanya tashwiq, membuat mereka menanti gitu ya. Itu syamsud duha. Ya, 3 hal yang membuat dunia itu bercahaya atau berkilau dengan cahaya mereka. Yaitu matahari pagi. Matahari pagi membuat dunia cahaya. Kemudian Abu Ishaq. Abu Ishaq ini adalah gelar atau kunyah dari Mu'tasim ya. Dan wal qamar, kemudian bulan menyinari dunia. Nah, ini memuji Mu'tasim dia. Nah, salah satu ketika orang mengatakan misalnya, ya tentunya ini banyak ya dipakai oleh di sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya. Isnani ya, isnani ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas, misalnya kan, 2 nikmat. Nah, orang-orang akan bertanya, apa tuh 2 nikmat? 2 nikmat yang orang-orang lalai di dalamnya, as-sihat wal faragh. Taib. Nah, itu adalah makna balaghah. Seperti yang Anda bilang tadi ya, kalau bahasa Arab itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka balaghahnya itu hilang. Balaghahnya hilang. Jadi balaghah ini hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah paham dengan nahwu. Ya, maksudnya bisa nahwu ya. Begitu, bisa nahwu dan bahasa Arab. Kalau belum bisa bahasa Arab, sulit untuk mendapatkan zauqnya ya. Kita tentunya masih jauh untuk mendapatkan zauq balaghah ini. Namun secara teori seperti ini, yaitu taqdimul musnad ada aghrad balaghah, makna-makna balaghah di dalamnya.
Di sini sudah dijelaskan fal musnad salah satu ini khobar muqaddam seperti yang kita jelaskan. Wal musnad ilai adalah syamsud duha wa ma'utifa alaih. Wa quddimal musnadu li tashwiqi sami ila ma'rifatil musnad. Dan musnad dimajukan agar orang menunggu. Mereka mau tahu musnad ilaihnya apa gitu. Seperti yang dijelaskan tadi. Wa dzalika karena syair ketika mengatakan 3 yang dunia bercahaya dengannya, maka jiwa pendengar langsung berkeinginan untuk mengetahui 3 hal itu. Apa yang membuat atau 3 hal yang menyinari dunia dengan cahaya mereka. Apa itu 3 hal itu? Nah, itu ya. Jadi taqdimul musnad memiliki 2 makna balaghah, yaitu izharul farah dan at-tashwiq. Tentu ya teman-teman, taqdimul musnad ilai memiliki 3 makna balaghah. Taqdimul musnad memiliki 2 makna balaghah. Itu di dalam buku ini. Sedangkan sebenarnya lebih banyak dari itu. Tentunya ada di buku-buku yang khusus untuk membahas pembelajaran balaghah. Bisa dicari referensinya di sana. Nah, namun yang tugas kita kali ini cukup membangun pondasi dulu. Kita pahami, kita hafal, kita pahami pembagian-pembagian ini dan definisi-definisinya. Baru setelah itu kalau ingin menambah silakan dirujuk ke kitab-kitab lainnya. Tapi kalau kita memang belum ada pondasi, cukupkanlah diri dengan hal ini dulu. Begitu ya. Thayyib. Takhirul musnad itu sudah kita bahas. Kalau taqdimul musnad ilaih berarti ya takhirul musnad. Kalau taqdimul musnad berarti takhirul musnad ilaih. Habis. Ada yang mau ditanyakan? Berarti khulasohnya apa, Ikhwah? Khulasohnya adalah ta'rif al-musnad wal musnad ilaih. Kemudian mawadhi' musnad dan mawadhi' musnad ilaih. Mawadhi' musnad ada berapa, Ikhwah? Ada 5. Mawadhi' musnad ilaih? Ada 4. Ada 4. Kemudian aghrad dari musnad atau aghrad taqdim al-musnad. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Ada 2. Aghrad taqdim al-musnad ilaih. Ada 3. Hafalkan pembagian-pembagian itu, definisi itu sudah bisa menjadi modal untuk pondasi kita jika ingin melanjutkan pelajaran balaghah lagi ya. Nah, tentunya musnad nama lainnya apa? Mahkum apa? Mahkum bih. Alaih. Mahkum bihi. Musnad ilaih mahkum alaihi. Kemudian nama lain mukhbar. Musnad itu disebut dengan mukhbar apa? Mukhbar bih. Mukhbar bihi. Kalau musnad ilaih mukhbar anhu. Nah, itu adalah khulasah dari pelajaran kita. Ini teori. Teori itu tidak akan membuat skill atau perasa sastra kita meningkat. Yang membuat perasa sastra kita meningkat adalah dengan kita menghafal dan mengulang-ulang membaca syair-syair yang mereka gunakan. Nah, itu yang membuat kita meningkat. Mumarosah yang membuat meningkat. Adapun teori hanya sebatas teori saja. Kita tahu sampai sini, kemudian dah cukup. Tidak akan menambah dzauqul lughawi kita ya, atau dzauqul balaghi kita. Tidak akan menambah kepekaan sastra kita, tidak akan. Yang membuat kepekaan sastra seseorang itu bertambah adalah setelah dia mengetahui teorinya, dia selalu mumarosah. Begitu ya, Ikhwah. Maka Ana berharap nanti kita akan menghafal syairnya Abu Nuwas ini, Hasan bin Hani ya. Thayyib. Jadi diharapkan musyarakahnya, Ikhwah. Di stop. Sampai sini, tafadhol. Ada yang mau bertanya? Itu syairnya nanti di stop lagi, Ustaz. Apa? Syairnya di stopan lagi atau gimana? Diapain?
Disetor. Disebar. Afan, nggak dengar? Disetor lagi nggak syairnya, Ustaz? Oh ya, di store. Ya. Insya Allah kita akan store lagi ya. Nanti ditunggu aja pengumumannya apakah di store atau tidak, karena kekurangan antusias itu membuat kita juga tidak banyak mewajibkan hal-hal baru ya, karena kalau kita wajib-wajibkan nanti antusiasnya makin menurun teman-teman ya. Jadi antusiasnya para peserta itu juga berdampak kepada materi, banyak dan sedikitnya materi diberikan. Begitu ya ikhwah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita sudahi? Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ahsanal jazaa ya Ustaz. Baik.